Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Binar Restu dengan NIM 33030230025. Di sini kami akan membahas tentang evaluasi peraturan daerah Kota Salatiga nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan juga sampah jenis sampah rumah tangga. Nah, perda ini itu dipilih kita karena pengelolaan sampah merupakan persoalan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Salatiga. Oh, coba Mbak. Nah, habis itu evaluasi ini dilakukan dengan meninjau aspek filosofis, sosiologis, yuridis, dan juga kultural, serta diakhiri dengan usulan solusi sebagai bentuk problem solving. Perda ini lahir sebagai implementasi kewenangan otonomi daerah serta tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Lah, sampah kayak gini. Lah, dalam proses pembentukannya, perda ini dibahas oleh DPRD Kota Salatiga bersama dengan wali kota dengan mempertimbangkan kondisi geografis, terus kepadatan penduduk, serta peningkatan volume sampah rumah tangga di wilayah perkotaan di sekitar Kota Salatiga gitu. Dari sisi penganggaran, pelaksanaan perda ini didukung melalui APBD Kota Salatiga, khususnya untuk pembiayaan pengangkutan sampah, penyediaan sarana prasarana, serta program pengelolaan lingkungan di sekitar Kota Salatiga. Dari aspek filosofis, ditinjau dari aspek filosofis, perda ini berlandaskan pada nilai perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari aspek manusia. Dari lingkungan dan yang bersih dan sehat merupakan persyaratan dari terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai keadilan tercantum dalam pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan masyarakat, di mana pengelolaan sampah bukan hanya terwujud kewajiban negara tetapi juga partisipasi keaktifan warga. Nilai kemanfaatan diwujudkan melalui tinjauan perda yang diarahkan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan. Sedangkan nilai kepastian hukum terlibat dari adanya aturan yang mengenai hak, kewajiban, larangan, serta sanksi bagi pelanggarnya. Aspek sosiologis, jika dilihat dari aspek sosiologis atau living law, perda ini berdasar pada menjawabkan kebutuhan nyata masyarakat Kota Salatiga. Namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Masih ditemukan perilaku masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, mencampuri sampah organik dan anorganik, serta minimnya kesadaran untuk mengurai sampah dari sumbernya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perda telah mengatur secara komprehensif, tindakan ini kepatuhan masyarakat belum sepenuhnya optimal. Faktor kurangnya sosialisasi dan pengawasannya yang lemah itu mengakibatkan anggapan bahwa urusan sampah adalah tanggung jawab pemerintah semata menjadi secara aspek yuridis itu ada yang normatif, yaitu law in the book. Secara yuridis normatif, perbedaan Perda Kota Salatiga nomor 5 tahun 2015 telah memenuhi syarat sebagai produk hukum daerah yang sah. Perda ini juga telah mengatur mekanisme pengelolaan secara sistematis. Materi muatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.
Yang kedua yaitu ada yuridis empiris. Namun secara yuridis empiris, pelaksanaan perda ini belum sepenuhnya berjalan efektif. Penerapan sanksi administratif terdapat pelanggaran masih sangat jarang dilakukan dan lebih mengedepankan pendekatan persuasif. Akibatnya, efek jera yang diharapkan dari norma hukum tidak tercapai secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum tertulis belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas penegakan hukum di lapangan. Selanjutnya yaitu ada aspek kultural, yaitu budaya kultur of law. Dari aspek kultural, masyarakat kota Salatiga dikenal memiliki nilai gotong royong dan kerja bakti yang cukup kuat. Tradisi ini menjadi modal sosial yang penting dalam membangun budaya hukum di lingkungan. Namun di sisi lain masih terdapat kebiasaan lama yang menganggap sampah masyarakat sebagai persoalan sepele. Budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya terbentuk secara kolektif, sehingga kepatuhan terhadap perda masih bersifat parsial. Oleh karena itu, penguatan kultur of law harus dilakukan dengan pendekatan yang menghargai nilai-nilai lokal yang telah mengakar. Selanjutnya juga berdasarkan evaluasi tersebut, kami mengusulkan beberapa solusi. Yang pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi perda secara berkelanjutan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Yang kedua, penguatan peran komunitas lokal atau RT dan RW serta bank sampah sebagai ujung tombak implementasi perda. Penerapan sanksi administratif harus sangat dilakukan secara konsisten dan proporsional agar tercipta efek jera. Dan yang terakhir ada nilai budaya gotong royong perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan teknis pengelolaan sampah sehingga hukum tidak hanya bersifat memaksa tetapi juga membudaya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok kami, Regal Jelavida dengan NIM ujung 118. Ingin minta maaf atas kata yang kami sampaikan sebelumnya maupun sengaja dan tidak sengaja.